kota santri, asik senangkan hati, suasana di... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kartini Sunan Kalijaga Yogyakarta malam ini akan persembahkan sebuah kajian yang sangat istimewa dengan judul Perempuan dalam Kitab Klasik. Pada malam hari ini adalah malam spesial karena kita akan menghadirkan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Profesor Dr. Emma Marhumah, dan nanti akan dimeriahkan dengan puisi yang akan dilantunkan oleh Mbak Labibah, bos dari direktur dari Perpustakaan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Teman-teman semuanya sangat bergembira hari ini. Kita hari ini di Kartini Sunan Kalijaga ada dua peristiwa penting. Yang pertama adalah berkabungnya wafatnya ibunda dari Dr. Alimatul Kiptiah. Mari kita bacakan suratul Fatihah. Semoga arwah beliau diterima di sisi Allah. Alaniyatus sholihah. Lahal Fatihah. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Yang kedua, ini juga persembahan untuk Ibu Fatma Amelia yang hari ini ulang tahun. Selamat berulang tahun Bu Fatma Amelia. Mudah-mudahan asa yang belum terwujud bisa terwujud tahun ini juga. Mudah-mudahan berkah, keluarga juga sakinah, mawaddah, warahmah. Teman-teman, kita akan menghadirkan Dr. Saya bacakan dulu sambil mengundang beliau. Saya bacakan daftar riwayat hidup beliau. Beliau adalah Profesor Dr. Hajah Emma Marhumah yang lahir di Bangkalan tanggal 12 Maret 1962. Lulusan dari pesantren Miftahul Ulum Sidogiri, keren sekali ya. Kemudian meneruskan di Madrasah Sanawiyah dan MA di Cukir Tebuireng, lalu di Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga, dan yang ketiga S3 di UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga mantan Ketua PMII Yogyakarta, kemudian mantan Ketua Fatayat DIY, wah keren sekali. Kemudian pernah juga menjadi Wakil Ketua BKOW dan segenap sederetan jabatan yang sangat luar biasa. Saya bacanya sangat merinding ini ya. Baiklah, beliau akan membawakan tema yang sangat menarik, yaitu perempuan dalam kajian kitab klasik. Kita semua akan penasaran apa sih isinya. Monggo Bu Emma langsung saja. Suaranya ada ya? Ada. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya banggakan Ibu moderator Bu Nur Saadah, warga Instagramiyah ya ini, rahimakumullah. Instagramiyah, rahimakumullah. Alhamdulillah saya merasa senang sekali bisa bergabung di sini, dan ini sudah merupakan putaran ketiga ya. Putaran ketiga dari rangkaian Kartini mengaji. Alhamdulillah tadi sudah dibacakan Al-Fatihah. Kita merasa senang karena pada tema kali ini kita akan membicarakan tentang perempuan dalam kitab kuning. Ya, tema yang sangat menarik sekali. Kalau kita berbicara tentang kitab kuning, itu adalah kitab yang ya sebetulnya kutubus sofro. Kenapa dikatakan kitab kuning? Ya karena memang warnanya kuning ya. Warnanya kuning, kemudian biasa dibicarakan di pesantren, dan kitab kuning itu menjelaskan hal-hal yang
sebetulnya menjelaskan tentang Al-Quran dan hadis, kemudian diturunkan menjadi penjelasan-penjelasan yang diberikan oleh para ulama. Biasanya dalam Kutubus Sofro, kitab kuning itu, ada yang mujalladat, berjilid-jilid ya, banyak sekali. Jadi menjelaskan satu hadis misalnya sampai 10 halaman, itu kita sebut dengan syarah, kitab-kitab syarah, ya, kitab-kitab yang berjilid-jilid. Nah, kitab-kitab yang tipis juga ada yang kita sebut dengan muhtasor, ya, kitab-kitab yang tipis-tipis, biasanya dibicarakan 1 semester, setengah semester, gitu di pesantren itu. Nah, dipakai di pesantren, di perguruan tinggi juga dipakai ya. Biasanya Bu Inayah, siapa yang di sini itu juga memakai kitab-kitab sofro itu. Di Indonesia banyak pengarang-pengarang kitab kuning yang memang kemampuan beliau dalam membaca kitab kuning dan belajar dari negara di Mekah gitu ya, seperti An-Nawawi Al-Bantani, kita kenal bukunya, kitabnya Uqudul Lijan fi Huquqiz Zawjain, itu sangat terkenal sekali nih. Nanti kita bahas ya kitab itu. Ada Kiai Khalil Al-Bangkalani, kemudian Mahfud At-Tirmasi, Kiai Maksum Hasim Asy'ari, dan sederetan ulama-ulama Indonesia yang pastilah mereka menulis. Jadi tradisi menulis ini sudah ada sejak dulu. Mudah-mudahan kita yang ada di Kartini dan juga para mahasiswa yang bergabung ini itu bisa meneladani mereka-mereka itu. Kalau kita berbicara tentang kitab kuning dan perempuan, biasanya perempuan itu dibahas dalam yang pertama. Membahas kitab kuning, membahas perempuan biasanya melebur dalam satu pembahasan. Hanya dibicarakan misalnya ini muzakkar, kemudian ini muannas, ini laki-laki, ini perempuan. Tapi pembahasannya jadi satu, dan lebih banyak itu biasanya di fikih ya, pembahasannya di fikih. Misalnya dibahasakannya itu secara eksplisit. Saya mengambil satu contoh misalnya ya, dalam hal sholat. Lalu memang pembicaraan tentang sholat, kewajiban sholat, dan seterusnya. Tapi ada pembahasan yang secara eksplisit, misalnya auratul mar'ah, auratul rijal. Lalu berbeda, bahwa aurat perempuan dalam seluruh badan kecuali wajah dan tangan. Kemudian ketika membicarakan tentang sautul mar'ah, nah itu berbeda. Jadi perempuan suaranya tersendiri. Suara perempuan itu aurat, seperti itu dibicarakan. Makanya perempuan kalau mengingatkan imamnya yang sedang salah, itu tidak boleh bersuara, tetapi harus menepuk tangan. Sementara kalau laki-laki boleh bersuara. Kemudian tempat sholat. Biasanya lalu juga berbeda, itu dibicarakan juga. Tempatnya perempuan sholat tuh harus di rumah, di tempat yang paling bukan paling belakang, paling dalam. Sementara laki-laki harus di masjid dan seterusnya. Itu dibicarakan juga. Kemudian ketika berbicara tentang ini yang mungkin agak sensitif, tapi kita harus bicarakan karena saya kira kita sudah memahami representasi misalnya. Representasi itu juga dibicarakan, tetapi representasi Nabi misalnya, nah, itu pembicaraannya pasti memakai huwa domirnya dan pasti laki-laki. Representasi Tuhan misalnya, nah, itu representasinya laki-laki. Itu pembicaraan dalam kitab kuning. Kemudian tentang penciptaan, min dila'in awaj, dari tulang rusuk itu diciptakan. Jadi perempuan itu diciptakan dari tulang rusuk. Untuk itu perempuan itu bengkok, untuk itu dan seterusnya, nanti implikasinya nanti kita akan bicarakan. Yang kedua itu tadi membicarakan secara membicarakan kitab kuning, pembicaraan tentang perempuan itu dibicarakan secara bersama-sama. Tetapi Mbak Nurul Saadah dan Instagramiyah rahimakumullah, Instagramiyah itu aku seneng istilahnya. Saya dapat dari mana ya? Kayaknya dari Mbak Nurus juga itu tadi, Instagramiyah. Ilham. Instagramiyah. Ya, Instagramiyah. Ada pembicaraan yang lain itu secara jelas mengatakan bahwa perempuan itu memang separuh dari laki-laki.
Kalau tadi masih anu ya, nah, sekarang ya masih dibicarakan secara sama. Sekarang separuh laki-laki. Banyak sekali pembicaraan dalam kitab kuning itu dibicarakan bahwa pasti separuh. Kita coba beberapa contoh tentang akikoh, ya dua, yang perempuan satu. Tentang syahadah misalnya. Tentang syahadah itu juga saksi ya. Itu perempuan itu saksinya harus dua, tapi laki-laki sebagai saksi satu. Masalah waris, masalah nikah dan seterusnya, itu pembicaraannya itu menjadi hanya pembicaraannya kalau perempuan itu separuh, kalau laki-laki satu. Maka perempuan memang pembicaraan di dalam kitab-kitab fikih itu memang perempuan sebagai objek, ya, sebagai objek misalnya dinikahi, rain tok wong wedok kok menikahi ya. Nah, itu jangan emosi dulu ya. Nanti kita bicarakan kenapa bisa saja seperti itu gitu ya. Kemudian jika harus dilihat jika ada hal-hal yang terkait dengan masalah penyakit-penyakit, terutama penyakit vagina dan seterusnya, itu ada pembicaraannya. Kalau perempuan, kalau bahasa sekarang kira-kira punya tumor, mandul dan seterusnya, itu bisa ditalak. Sementara laki-laki tidak. Itu karena perempuan sebagai objek itu. Kemudian tidak memiliki tidak memiliki hak tolak, yang ada hak rujuk. Nanti kita bicarakan secara tersendiri itu oleh Ibu Eis ya. Tidak menikmati seks, yang menikmati adalah laki-laki. Pembicaraannya seperti itu. Harus izin kalau keluar rumah. Jadi memang lalu perempuan, kalau dalam istilah studi feminis sekarang, lalu dibahasakan sebagai makhluk domestik, sementara laki-laki adalah makhluk publik. Jadi pembicaraan tentang perempuan dalam kitab kuning itu tidak ada pembicaraan tentang manusia publik itu. Karena menjadi manusia domestik. Ada lagi pembicaraan, tetapi jangan khawatir dulu ya. Ada juga pembicaraan perempuan itu lebih tinggi derajatnya di atas laki-laki. Nah, pembicaraan dalam kitab kuning seperti apa ketika perempuan itu lebih tinggi di atas laki-laki? Biasanya, Mbak Nurus, itu membicarakan tentang akhlak. Membicarakan tentang akhlak, terutama aspek-aspek moral gitu ya. Biasanya misalnya ridullah fi ridul walidain. Ketika membicarakan tentang al walidain, kemudian karena perempuan itu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain dan seterusnya, lalu pembicaraan bahwa perempuan lebih tinggi derajatnya dari laki-laki. Tetapi ada anekdot, tapi ini ketika pembicaraan lebih tinggi dari laki-laki itu pada aspek metafor, bukan pada aspek aplikatif seperti halnya fikih tadi itu ya, ketika persoalan perkawinan, persoalan persaksian dan seterusnya. Yang keempat, Mbak Nurus dan warga Instagramnya, itu biasanya pembicaraannya perempuan sejajar dengan laki-laki. Biasanya itu terkait dengan masalah spiritualitas. Itu biasanya disejajarkan. Jadi intinya ketidaksejajaran itu lebih banyak kepada hal-hal yang terkait dengan masalah keseharian, kemudian amalia. Sementara hal-hal yang tinggi itu sebetulnya sejajar dengan laki-laki. Ketika dipandang dari segi spiritualitas, misalnya dengan berlandaskan kepada firman Allah, man amila sholihan min dzakarin aw unsa dan seterusnya, itu kemudian inna akramakum indallahi atqakum. Hal-hal yang spiritualitas seperti itu sejajar dengan laki-laki. Tetapi sekali lagi dua yang terakhir tadi itu hanya bukan pada aspek implementatif, tetapi pada aspek filosofis. Sebetulnya itu sangat tinggi, makanya dari itu kita kuatkan nomor 3 dan nomor 4 itu. Nah, saya akan memberikan satu contoh aja Mbak Nurus.
yang paling banyak dibicarakan tentang perempuan itu dalam kitab, saya ambil kitabnya Qurratul Uyun saja ya. Qurratul Uyun, bukan karena namanya itu ketua PTIPD itu Mbak Uyun itu ya. Jadi Qurratul Uyun itu kitab yang biasa dibicarakan di pesantren, habis hatam lagi. Biasanya bulan puasa itu sampai 2 kali, 3 kali orang ingin hatam itu. Membicarakan tentang masalah, iya, membicarakan tentang perkawinan. Dikatakan siapa perempuan yang ideal itu? Dikatakan siapa perempuan ideal itu adalah membicarakannya kepada laki-laki, tetapi siapa perempuan ideal itu, mastafadzal mu'minu, tidak ada yang paling berfaedah ba'da taqwallah, setelah orang itu takwa kepada Allah, khairon, yang lebih baik, min zaujatin solihatin, dari memiliki istri yang soleh. Jadi bahasa sekarangnya pokoknya yang penting istrinya soleh itu yang diharapkan. Lalu indikator soleh dalam hal itu apa? In amaroha ato'athu. Kalau perempuan itu diperintah oleh suaminya ato'athu, maka dia taat. Bahasa amaro ya, memerintah. Jadi memang hubungan atas bawah ya. Wa in nazara ilaiha sarrathu. Jadi ideal, kalau perempuan ideal itu kalau dipandang oleh suaminya itu sarrathu, akan membahagiakan suaminya. Jadi tidak boleh bersengut, dan itu dijelaskan secara berkali-kali sehingga perempuan itu sangat takut sekali gitu ya. Dan biasanya itu sampai turunan dari bahasa ini nanti sangat panjang sekali. Wa in aqsama 'alaiha abarrathu. Dan kalau si laki-laki itu bersumpah, sumpah serapah terhadap istrinya, abarrathu, maka istrinya itu memperbaiki. Jadi yang salah kalau bahasanya pusat studi feminis tuh, the blaming victim. Jadi wa in aqsama 'alaiha abarrathu, memperbaiki. Dan yang selanjutnya ideal wa in ghaba anha hafizathu. Jadi ghaba di sini, ghaba anha ini asumsinya adalah bahwa karena perempuan itu domestik sementara laki-laki itu publik, jika laki-lakinya keluar itu hafizathu, maka dia bisa menjaga nafsaha dirinya, wa malihi, dan harta suaminya. Dan itu kan sangat berat sekali itu beban yang harus dipikul oleh seorang perempuan. Dan banyak sekali hal-hal yang ini, itu hanya salah satu contoh saja Mbak Nurus, betapa sebetulnya kitab kuning telah menempatkan perempuan pada tempat yang tidak terlalu menguntungkan ya, tidak terlalu menguntungkan, dan itu direproduksi secara terus-menerus sehingga menjadikan ideologi bagi perempuan dan merasa ketakutan. Nah, pertanyaan selanjutnya begini Mbak, kenapa ya kitab kuning kok seperti itu ya? Apakah kita di zaman sekarang bagaimana cara kita mensikapi, kan kira-kira seperti itu. Nah, perlu diketahui bahwa kitab kuning itu adalah merupakan perpaduan ya, perpaduan dari ruhul Islam, substansi ajaran Islam dan budaya. Itu yang harus dipahami. Sehingga kenapa misalnya An-Nawawi Al-Bantani bisa seperti itu, Syekh Muhammad At-Tahmi Al-Madani seperti itu, Kiai Khalil Al-Bangkalani bisa seperti itu, karena budaya pada saat itu perempuan belum mendapatkan pendidikan, perempuan belum educated gitu ya. Kemudian yang menjadi idealisasi dari keinginan keinginan laki-laki, kemudian ditulislah oleh Syekh An-Nawawi Al-Bantani. Ditulis idealisasi yang dia inginkan berdasarkan penafsiran terhadap Quran, berdasarkan interpretasi terhadap hadis, kemudian dia menulis itu. Apakah salah? Oh tidak.
mereka tidak salah karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masanya. Jadi prinsipnya kita tidak bisa menyalahkan mereka, tapi kita harus melihat aspek-aspek lokalitas dari pengarang, dari budaya yang ada, dan dari idealitas. Andaikan saya hanya membayangkan, andaikan An-Nawawi Al-Bantani, Muhammad At-Tahmi itu mendialogkan gitu ya. Jadi misalnya Pak Sodik ada ini mau mengarang kitab. Nah, kitab apa Pak Sodik? Misalnya Ojong Guyu, kelihatan kalau Guyu. Misalnya mau mengarang kita didialogkan dengan Bu Emma, wah Mas ini bias gender. Mungkin kalau ada dialog-dialog seperti itu menjadi lebih cair. Alhamdulillah seperti halnya ketika misalnya sekarang kitab Ugudul Lijen fi Huquqiz Zaujain didialogkan oleh kita, didialogkan oleh teman-teman perempuan, didialogkan oleh kiai-kiai dan seterusnya, itu lalu menjadi sangat cair. Makanya sekarang diterjemahkan ulang. Itu dulu apa belum? Saya kira belum ada yang bertanya ya ini teman-teman ya. Oh ya. Apa yang harus dilakukan oleh kita, saya kira maka tidak ada lain bagi kita membaca kitab-kitab lembaran-lembaran kitab kuning ini. Ya Mbak Eni. Membaca kitab-kitab kuning ini tidak ada jalan lain Mbak Nurus. Walaupun di pesantren, walaupun di UIN dan seterusnya, apa yang kita sebut dengan tajdidul qiraah. Tajdidul qiraah itu membaca ulang, ruhul Islamnya jangan hilang. Ruhul Islam itu adalah yang substantif ya. Ruhul Islamnya substantif. Kemudian budayanya yang kita lihat, apakah misalnya masih adaptasi, bisa beradaptasi, karena Islam itu kan dikatakan solihun likulli zamanin wa solihun likulli mekanin. Itu indikatornya. Kalau ada ajaran-ajaran yang Islam tidak, ini bertentangan, itu harus didialogkan. Pasti ada hal-hal yang perlu dibaca ulang. Dibaca setting sosialnya seperti apa, ya menambahkan perspektif kita. Dulu perspektif kita itu hanya cukup di tafsir, atau di lingkaran pertama itu. Lingkaran pertama kalau kita melihat tentang keilmuan YIN itu, di lingkaran pertama. Nah, sekarang harus ditambahkan, misalnya perspektif antropologi, perspektif sosiologi, karena sangat berguna. Misalnya untuk la yufliha, ada sebuah hadis mengatakan la yufliha qaumun walau amrohum imro'atan, tentang kepemimpinan. Ketika itu dibaca secara jernih, dibaca secara antropologis, dibaca secara sosiologis, terlebih dibaca dengan kesetaraan, itu luar biasa. Justru kita mengatakan bahwa kekenyalan dari ajaran Nabi itu ada. Oke. Kemudian ya sudah ada dua penanya yang perlu kita respon ya. Yang pertama dari Ibu Vita Fitria. Ada nggak perempuan yang menulis kitab kuning? Itu pertanyaan dari Ibu Vita. Kemudian yang kedua dari Ibu Inayah Rahmaniah ini. Tahapan dan syarat apa untuk membaca ulang agar ini repositioning perempuan yang tadinya objek menjadi subjek? Oke. Ya, terima kasih. Yang pertama dari Mbak Ita. Terima kasih Mbak Ita. Kalau yang ditanyakan itu apakah ada perempuan yang mengarang kitab kuning, banyak penelitian. Salah satu buku yang monumental di sini itu buku yang ditulis oleh Martin, ya, karena dia meneliti tentang Toriko, meneliti tentang pesantren sejak lama sebelum kita ada kesadaran untuk meneliti itu. Dia mengatakan bahwa sebetulnya banyak sekali. Bahkan ada salah satu yang di Sumatera itu menulis tetapi karena budaya tidak menguntungkan
dan kalau mengarang itu pasti laki-laki. Dia yang menulis dinamakan laki-laki. Astagfirullahaladzim. Kita kesadaran barunya seperti itu ya. Lupa namanya saya. Tapi itu seperti itu. Artinya bahwa sebetulnya itu sudah banyak sekali. Selain memang kita harus menyadari bahwa kalau dalam studi feminis ada yang disebut dengan apa namanya itu kekuasaan ya, kekuasaan. Bagaimana sebetulnya kekuasaan itu bisa the power of knowledge itu ya. Jadi bagaimana sebetulnya manusia itu ketika diberikan kekuasaan, karena yang berkuasa laki-laki, kemudian perempuan memang tidak memiliki aset yang dan tidak memiliki kesempatan yang sama lalu antara laki-laki dan perempuan. Tapi sekarang itu sudah dibuka yang secara luas seperti itu, harusnya juga sudah bisa, walaupun masih ada ya hambatan-hambatan karena beban yang lebih, terutama pada beban-beban reproduksi ya, terutama pada beban-beban reproduksi yang memang dihadapi oleh perempuan. Tetapi sekali lagi Mbak Ita, ditelusuri itu sangat banyak sekali, walaupun tulisan dari Azumardi Azra misalnya tentang ulama perempuan ya harus dimunculkan. Kalau tidak dimunculkan itu tidak akan diketahui. Bahkan yang ditulis oleh siapa namanya tadi, Martin van Berenesen, dia menemukan bahwa banyak sekali sebetulnya perempuan-perempuan yang sudah dan bisa untuk mengarang. Nah, pertanyaan yang dari siapa tadi ya? Bu Inayah, tentang tahapan dan apa untuk membaca ulang. Tadi kan membaca ulang agar posisinya tadi Tajdidul Qiraah ya. Tajdidul Qiraah itu memang sudah banyak yang membahas itu ya, mulai dari bagaimana Fatimah Mernisi, Khalid Abu Fadl, kalau di Indonesia Kiai Hussein dan seterusnya, itu sudah sangat banyak sekali. Yang paling banyak di Tajdidul Qiraah itu kalau kita lihat secara sadar memang lebih banyak referensi yang dipakai, misalnya dalam kitab apa tadi Qurratul Uyun dan dalam kitab Uqudul Lijen, itu sumbernya itu merefernya kepada hadis, apa yang kita sebut dengan hadis misoginis. Maka bagaimana cara membaca hadis misoginis itu? Itu yang lebih utama dulu. Maka gerakan-gerakan untuk membaca hadis-hadis yang misoginis dengan merebut wacana itu harus dilakukan. Misalnya kita memahami bahwa kalau ada hadis-hadis yang seakan hadis bahwa kalau kamu sholat di depannya ada perempuan, ada anjing, ada hadis-hadis yang seperti itu harus dilihat secara lebih detail. Yang harus dipahami oleh kita pertama adalah bahwa Nabi tidak mungkin berbicara dengan mendiskreditkan perempuan. Kalau itu mendiskreditkan perempuan, itu pasti harus dicari tentang latar belakangnya. Jadi penting asbabul wurud, membaca terlebih dahulu ya, asbabun nuzul. Kemudian selain asbabul wurud, sangat penting untuk melakukan tahrijul hadis. Dulu ketika kitab kuning awal-awal dibaca, ditulis, itu memakai pendekatan hanya pada naqdus sanad. Ada apa yang disebut dengan naqdus sanad. Jadi hanya meneliti siapa yang meriwayatkan. Abu Hurairah. Oh, kulluhum udul, kulluhum udul, kulluhum udul. Sudah selesai. Nah, kesadaran baru Tajdidul Qiraah itu harus disandingkan antara naqdus sanad wa naqdul matan. Jadi mengkritisi sanad, transmitornya hadis itu, dan juga mengkritisi kontennya. Terhadap kitab-kitab kuning juga seperti itu. Tidak karena misalnya yang menulis Al-Bantani lalu kita ya sudah benar harus dilaksanakan, tidak. Memakai naqdus sanad wa naqdul matan kalau dalam studi hadis ini. Jadi harus melakukan itu. Kemudian yang selanjutnya itu
harus memakai standar tadi saya sudah mengatakan pendekatan sosiologi, pendekatan antropologi, jangan sampai hilang. Dan yang paling penting bagi kita adalah untuk melihat hadis-hadis misoginis ini adalah perspektif gender. Karena perspektif gender itu menjadikan orang itu lebih sensitif melihat segala sesuatu itu. Tidak ada apa ini, kenapa dia berbicara seperti itu. Dan ya, saya kira itu Bu Ina ya, untuk bisa tahapan-tahapannya itu. Jadi harus dilihat dulu secara lebih detail, naqdus sanad wa naqdul matan, tidak bertentangan, dan harus melihat zamannya. Zaman An-Nawawi Al-Bantani itu seperti apa, zaman yang ada pada masyarakat, ya karena itu yang kita baca juga banyak karya-karya Indonesia juga seperti itu. Dan saya kira itu yang bisa saya jawab Mbak Nurus, untuk melihat hal-hal yang terkait dengan masalah bagaimana tajdidul qiraah al-mu'asirah. Tajdidul qiraah al-mu'asirah. Saya punya ininya yang diajarkan oleh para ulama bagaimana tajdidul. Kemudian yang selanjutnya itu maqasidus syariah. Jadi maqasidus syariah itu menjadi sangat penting untuk dijadikan sebagai sebuah alat dan cara membaca. Ya, cara membaca terhadap teks ya. Karena pada al-maqasidus syariah itu adalah masolihun nas, untuk kepentingan manusia. Kalau ada yang terdiskreditkan antara satu, itu bukan masolihun nas. Itu bukan al-adalah. Itu bertentangan dengan HAM, seperti yang diperjuangkan oleh Mbak Ruhaini, mencoba untuk mencari itu, karena itu adalah maqasidus syariah, maqasidul Islam, dan ruhul Islam itu adalah al-hukukul al-insaniyah menjadi patokan utama. Nah, jadi kalau ada pendiskreditan yang seperti itu, kemudian yang selanjutnya itu adalah at-tasamuh, ada lagi asyuro, dan itu adalah yang qot'i, yang hal-hal yang seperti itu. Nah, sementara kalau kita berbicara tentang kenapa dulu Al-Bantani bisa seperti itu, kemudian memberikan penjelasan seperti itu ya sosiologis. Jadi bukan teologis. Jadi yang teologis justru tadi itu yang pembicaraan tentang perempuan sama, itu ketika pembicaraan tentang teologis. Nah, sekarang kita harus mengangkat hal-hal yang teologis itu agar lebih implementatif dan memberikan ruh kepada al-ahwal, asy-syakhsiyah, kepada fikih, kepada akhlak, kepada model pendidikan, itu yang teologis ini. Jadi jangan sampai hilang. Dulu dikatakan bahwa masalah-masalah itu hanya hanya pada persoalan-persoalan yang tidak mungkin untuk dicapai. Nah, sekarang justru itu harus diimplementasikan, karena itu justru yang paling tinggi dari seluruh ajaran itu. Saya kira itu penanyaan. Prof. Emma, ini ada satu lagi yang mungkin dijawab dengan setengah menit saja, karena waktu kita sudah habis. Jadi, ini dari mana nih ya? Nggak kelihatan dari mana. Oh ya, saya melihat jika saya tidak setuju, soalnya perempuan itu disamaratakan dengan laki-laki. Jika perempuan itu disamaratakan dengan laki-laki, maka di mana letak harkat? Oh, jadi begini. Ini pertanyaan ini dari Mas siapa? Betul. Ya. Tapi waktunya nggak panjang ya, Bu Emma ya. Oh ya. Jadi justru ini ruhul Islamnya, Mas. Justru ini yang harus diperjuangkan. Kita tidak bisa untuk mengatakan letak harkatnya mana. Harokatul insaniyah bainal jinsain sawa. Lal farqu bainal jinsain. Itu harus dipegang, Mas. Justru itu substansinya ya. Nanti kalau ada hal-hal yang tidak terjadi kesetaraan harus dibahas. Kenapa itu bisa terjadi? Nah, seperti itu, Mbak. Jadi
tadi inna akramakum indallahi atqakum. Jadi kita mengambil pada ruhul Islamnya, pada hal-hal yang substantif. Jadi harkat dan martabat itu sama. Allah menyamakan. Kenapa manusia membedakan? Oh, Allah ketika membicarakan hal-hal itu coba kita lihat. Kenapa dulu? Oh, struktur masyarakat Arab yang dulu memang tidak ada perempuan yang sekolah, tidak ada perempuan yang bisa membaca. Makanya saksi 2:1. Makanya kalau di di workshop dan seterusnya itu mereka sudah ingin sebetulnya memberikan saksi di KUA itu sama, tetapi formnya itu katanya tertulis laki-laki 1, perempuan 2. Jadi hanya pada persoalan formalitas yang seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang kita harus gugat karena substansinya sama dan sekarang itu sudah sama gitu, sudah setara. Yang dipentingkan adalah kualitasnya, kan gitu. Yang dipentingkan bukan karena jenis kelamin yang biologisnya. Jenis kelamin biologis itu adalah given yang diberikan yang tidak mungkin untuk apa mas namanya? Mas apa sopo iki sing tanya. Yang tidak mungkin untuk dipindahkan karena itu sudah given. Saya kira itu Mbak Nur. Oke, untuk sesi Bu Emma sudah cukup waktunya, sudah cukup ya? Oh iya, ya nanti kita diskusi lebih dalam. Ya mohon maaf dan terima kasih sekali. Nanti kita bisa diskusi di lain waktu, bisa lewat Instagramnya ini ya. Kita akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Emma. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Kita tutup dulu. Baiklah, kita tinggalkan Prof. Emma. Kita masuk pada sesi puisi ya. Akan disampaikan atau dilantunkan oleh Mbak Labibah. Kami panggil Mbak Labibah. Mana Mbak Labibah ya? Bu Labibah belum kelihatan ya? Halo, Bu Labibah mana ya? Baik, kita sholawatan dulu ya sambil menunggu Mbak Labibah. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ini Mbak Labibah masih belum masuk. Tambahkan. Tawassalna bismillah wajil hadi rasulillah. Tawassalna bismillah. Ayo lanjut dulu. Konsep pesantren, jadi harus banyak selawatan ya. Baiklah teman-teman semuanya yang kami muliakan, kita ikuti lantunan puisi dari Mbak Labibah. Monggo. Ya, terima kasih Bu Dr. Nurus, terima kasih kesempatan yang diberikan kepada saya sehingga saya bisa bergabung dengan dialog yang sangat ramai sekali, sangat asik sekali ya dengan Profesor Emma Marhumah tadi. Oke, saya akan membacakan puisi dari Kedung Dharma Romansa yang judulnya Hujan Oktober. Nah, ini padahal masih bulan apa ini? Masih bulan Mei ya, tetapi hujannya Oktober. Nanti kita akan buktikan kadang-kadang kita merasa di manakah keberadaan laki-laki. Nah, begitu ya. Tapi kita akan coba. Oke. Hujan Oktober.
Hujan memeluk kampungku. Anak-anak berlari memeluk hujan. Diseka air mukanya, matanya basah, bibirnya basah, hatiku basah. Melihat hari depan tumpah dari mataku. Zaman menggelinding ke desa-desa, bermukim di setiap lipstik remaja. Seorang ibu menciptakan gerimis di dalam penampungan doa. Sementara anak-anak membuang doa-doa di lubang tubuhnya. Hujan memeluk kampungku. Remaja-remaja memeluk kesedihan di ranjangnya. Padi gagal menguning, diserang hama laki-laki musim ketiga. Dari rumah, ku dengar ricak. Matahari hanyut dalam riak. Oktober jatuh dari mata para kekasih. Hujan menepi di hatiku. Ini Ibu Budi. Di mana Bapak Budi? Cikedung 2006. Terima kasih Bu Nur Saada. Luar biasa sekali, ya Allah. Terima kasih banyak. Ini sangat memeriahkan sesi malam hari ini dan menghangatkan situasi kita bersama ya. Semakin merekah cinta berkah untuk kita semuanya. Sekali lagi terima kasih Mbak Latifah dan terima kasih Ibu Profesor Dr. Emma Marhumah. Kita akhiri sesi ini dengan melantunkan bacaan sholawat kembali ya. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidillah bi ahlil badri ya Allah. Oke semuanya, selamat malam semuanya, selamat Ramadan, beribadah Ramadan. Mudah-mudahan sempurna ibadahnya dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah di bulan suci ini. Sampai ketemu lagi di sesi berikutnya dengan sesi-sesi ngaji Kartini bersama Kartini dengan tema-tema yang lebih heboh lagi, dengan narasumber yang lebih heboh lagi. Banyak sekali yang sudah kita persiapkan ahli-ahlinya dan tema-tema yang sangat menarik. Mohon maaf semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai dulu deh. Terus di-share. Ya. Ya, biasanya gimana? Terus akhir itu.